Pemirsa, thrifting atau berbelanja pakaian bekas telah menjadi tren yang kian digandrungi oleh masyarakat. Akan tetapi impor pakaian bekas sebetulnya dilarang oleh pemerintah dengan terbitnya sejumlah aturan dalam beberapa waktu terakhir. Nampaknya masih ada celah hingga pakaian bekas impor masih saja sampai ke tangan para pembeli. Marcelina Tumundo akan memaparkan data dan faktanya untuk Anda dalam segmen Fact Check. Marcel, sebetulnya bisnis pakaian impor ini kan sudah puluhan tahun ya. Tadi kalau kita simak pernyataan Pak Karyono. Tetapi kenapa baru dilarang sekarang? Sebetulnya seberapa besar sih pangsa pasar baju impor bekas di Indonesia dan aturannya bagaimana selama ini, Marcel? Baik, Eva, sebetulnya untuk pangsa pasar baju bekas impor atau thrifting ini memang dalam beberapa waktu terakhir bahkan dari tahun 2015 sudah ada regulasinya yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Kalau seberapa besar pangsa pasarnya ini terus meningkat atau terus bertumbuh, apalagi tidak hanya di pasar konvensional tapi juga sudah merambah sampai ke e-commerce ataupun perdagangan di media sosial. Nah, kita akan lihat sebetulnya seberapa besar jumlah impor pakaian bekas yang masuk ke wilayah Indonesia. Kita akan paparkan datanya untuk Anda pemirsa. Ini adalah data yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik dan dalam 5 tahun terakhir kalau kita lihat secara kasat mata, jumlah lonjakan nilai impor dan juga volume impor pakaian bekas di Indonesia ini paling besar adalah di tahun 2019. Ini meningkat lebih dari 3 kali lipat kalau dibandingkan dengan tahun 2018. Untuk volume impornya ini mencapai 392 ton dan untuk nilai impornya ini mencapai lebih dari 6 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian jumlahnya sempat menurun di tahun 2020 dan di tahun 2021, tapi ini jumlahnya sebenarnya masih cukup tinggi, bahkan sebetulnya masih melanggar aturan yang ada bahwa tetap saja terjadi impor pakaian bekas ke Indonesia. Jumlahnya kemudian meningkat di tahun 2022 dengan volume impor mencapai 26 ton dan untuk nilai impornya sendiri adalah mencapai 272 ribu dolar Amerika Serikat. Nah, sebenarnya negara mana saja yang menjadi pemasok pakaian bekas impor ke Indonesia? Kami juga memiliki datanya yang kami ambil dari Badan Pusat Statistik. Ini adalah 5 besar negara pemasok baju bekas ke Indonesia. Yang pertama adalah dari Australia. Ini nilai impornya bisa mencapai lebih dari 225 ribu dolar Amerika Serikat atau setara dengan 3,5 miliar rupiah nilai impor pakaian bekas dari Australia. Kemudian kalau dari Jepang, nilai impornya adalah sebesar 24.478 dolar Amerika atau setara dengan 376 juta rupiah. Lalu ada juga impor dari Amerika Serikat dengan nilai lebih dari 7.000 dolar Amerika atau sekitar 110 juta rupiah. Dan dari 2 negara tetangga kita, dari Singapura dan juga dari Malaysia, masing-masing dari Singapura ini sekitar 6.000 dolar atau sekitar 93 juta rupiah. Dan dari Malaysia 1.774 dolar Amerika ataupun setara 27 juta rupiah. Selain dari 5 negara ini ada juga dari sejumlah negara di Eropa yang mengekspor atau menjadi pemasok pakaian bekas ke Indonesia seperti dari Prancis, Belanda, Inggris, kemudian juga ada dari China dan juga dari negara tetangga Thailand. Itu untuk 10 besar negara pemasok baju bekas impor. Kalau di Indonesia, ini di mana saja sebetulnya masyarakat bisa menemukan pakaian bekas impor yang diperjualbelikan. Ini adalah beberapa pasar konvensional yang ada di Indonesia. Kita bisa dengan mudah sebetulnya menemukan pasar-pasar ini di kota-kota besar ya. Seperti untuk di Jakarta, lokasinya ini ada di Pasar Senen misalnya atau di Pasar Baru seperti yang tadi sudah dilaporkan oleh rekan kami. Kemudian juga di kawasan Blok M. Bagaimana dengan di Bandung yang dikenal sebagai salah satu kota mode atau kota fashion di Indonesia, juga tidak lepas dari adanya keberadaan pasar baju bekas impor. Lokasinya adalah di Pasar Cimol Gede Bage, kemudian di Pasar Lilin Astana Anyar. Lalu juga di Cirebon ada pasar pakaian bekas impor yang menggunakan atau di sekitar Stadion Bima. Dan kemudian juga tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di Sumatera Utara. Misalnya adalah di Tanjung Balai, ini ada di Pasar Monza TPO, dan di Kota Medan ada di Pasar Sambu.
Selain itu juga untuk pasar yang menjual baju bekas impor bisa kita temukan di Solo, Jawa Tengah. Ini ada di Pasar Klitikan, Pasar Gading, dan juga Pasar Ngudi Rejeki Gilingan. Nah, walaupun ini mudah untuk kita temukan, bahkan beberapa ini sudah berdiri selama puluhan tahun, masyarakat sudah familiar ya, sudah akrab dengan adanya pasar yang menjual baju bekas ini. Tapi yang tentu menjadi masalah saat ini adalah peredarannya juga ada di media sosial, bahkan juga masuk ke e-commerce. Larangan pemerintah terkait dengan impor pakaian bekas atau sampai kepada jual belinya ke masyarakat sebetulnya didasari dengan adanya beberapa alasan. Alasan-alasan yang kami rangkum ini pertama adalah terkait dengan alasan kesehatan. Karena dengan kita menggunakan pakaian bekas ini dapat berpotensi menjadi sarana penularan penyakit. Tidak bisa dijamin kebersihannya dan bagaimana prosesnya bisa sampai ke tangan konsumen. Bahkan menggunakan pakaian bekas ini dapat berpotensi meningkatkan risiko infeksi seperti dari jamur, virus ataupun bakteri yang menyebabkan tidak hanya penyakit kulit tapi bahkan juga sampai penyakit pernapasan. Kemudian alasan selanjutnya adalah dapat merugikan industri tekstil lokal. Kalau ini jelas karena daya saing dari industri tekstil lokal ini tentunya juga dapat tergerus dengan adanya impor dari baju bekas. Apalagi untuk impor ini sendiri seringkali adalah dari brand atau merek-merek yang ternama secara global kemudian diimpor dan lebih menarik perhatian masyarakat. Lalu alasan lainnya adalah karena impor pakaian bekas ini dapat menimbulkan kerugian keuangan negara karena diimpor secara ilegal sehingga dilarang oleh pemerintah. Selain itu juga untuk larangan impor ini diberlakukan karena dapat melanggar hak kekayaan intelektual dari sejumlah merek yang kemudian diperjualbelikan secara ilegal dan tidak sesuai dengan harganya tentunya. Selain itu juga ada dampak kepada lingkungan. Mengapa ini perlu dilarang? Karena kalau kemudian jumlah yang berton-ton itu bisa masuk ke wilayah Indonesia dan tidak semuanya tentunya bisa langsung diperjualbelikan ya. Ada limbah yang kemudian menjadi masalah lingkungan. Kami mengutip data dari Walhi Indonesia bahwa untuk limbah pakaian ini dapat menimbulkan efek terhadap lingkungan kalau kemudian dia menumpuk di tempat pengelolaan sampah dan tidak bisa diolah dapat menimbulkan senyawa-senyawa yang tentunya berbahaya bagi lingkungan. Bahkan data dari KLHK ini menyebutkan bahwa 2,5% total sampah di Indonesia ini adalah dari sampah tekstil atau limbah tekstil. Di tahun 2022 sudah mencapai 2,5% sampah Indonesia adalah dari limbah pakaian. Apa sebetulnya instrumen peraturan yang sudah diberlakukan di Indonesia terkait dengan larangan impor pakaian bekas ini? Salah satunya adalah dari Peraturan Menteri Perdagangan nomor 51 tahun 2015 secara spesifik mengatur larangan impor pakaian bekas. Nah, di pasal 2 dituliskan dengan sangat jelas bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau diimpor saja sudah dilarang, apalagi kemudian sampai diperjualbelikan. Lalu di pasal 3 ini lebih lanjut mengatur kalau kemudian ada pakaian bekas yang tiba di wilayah Indonesia, tindak lanjutnya adalah wajib untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu alasannya karena tadi ya dapat menimbulkan adanya limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Nah, pemirsa, kita juga akan membahas terkait dengan larangan untuk impor pakaian bekas ini bahwa sebelumnya pemerintah telah tegas melarang impor pakaian bekas untuk diperjualbelikan di dalam negeri dengan sejumlah alasan. Mulai dari alasan kesehatan hingga untuk melindungi industri tekstil dalam negeri. Apakah aturan yang ada saat ini sudah cukup tegas diterapkan? Kami akan membahasnya bersama PLT Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang. Selamat siang Pak Moga. Selamat siang Mbak Marcel, apa kabar? Kabar baik Pak Moga. Kita akan membahas terkait dengan impor pakaian bekas ini Pak. Kalau sepanjang tahun 2023 atau tahun lalu, berapa banyak sebetulnya temuan dari Kementerian Perdagangan terkait pelanggaran impor pakaian bekas? 2022 kita temukan itu sebanyak 870 bal Mbak Marcel.
itu dari aspek pengawasan yang kita lakukan. Di luar itu juga teman-teman dari Bea Cukai juga menemukan lebih banyak lagi impor pakaian bekas yang dilakukan dengan cara-cara ilegal. Jadi BPS sudah merilis ya datanya dari berbagai sumber. Ya, tugas kami adalah menjalankan amanat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 terkait dengan pelarangan salah satunya impor pakaian bekas. Demikian, Mbak Marcel. Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan bersama PLT Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendak, Moga Simatupang. Pak Moga, sebelum kita bahas soal bagaimana nasib para pedagang ini, saya mau tanyakan dulu untuk temuan dari Kementerian Perdagangan soal impor baju bekas ini, apakah dipastikan memang sudah dimusnahkan juga temuan-temuan itu, Pak? Atau kemudian ada potensi ini bisa kembali diperdagangkan begitu? Ya, sesuai dengan ketentuan, barang yang diimpor secara ilegal, terutama pakaian bekas, itu wajib dimusnahkan. Dan sedikit Mbak Marcel, kami menemukan kendala di lapangan, karena terus terang pada saat kami menemukan impor pakaian bekas di luar Pulau Jawa terutama, kami agak kesulitan mendapatkan tempat-tempat untuk memusnahkan pakaian bekas. Untuk itu kami mohon pemerintah daerah dapat menyediakan sehingga pemusnahan pakaian bekas ini dapat segera dilakukan pada saat kami temukan, karena hitungannya jam, Mbak Marcel. Kalau umpamanya kita telat memusnahkan, itu kita taruh di satu tempat dalam tempo 1 jam 2 jam itu udah bisa hilang dari gudang. Terus terang kami kan kalau di daerah tim kami sangat terbatas dengan waktu. Nah, untuk itu kami perlu dukungan supaya barang-barang yang sudah kami tangkap ini, sudah kami amankan, dapat segera kami musnahkan sehingga tidak lagi beredar di pasaran. Ya, dalam hitungan jam kalau tidak ada tindak lanjut ini bisa hilang begitu ya. Artinya kan permintaannya cukup besar di masyarakat ya. Kalau kemudian ini sudah dilarang atau di stop, bagaimana dengan nasib para pedagang pakaian bekas, Pak, yang sudah terlanjur mereka mengeluarkan modal, bahkan menjadikan bisnis pakaian bekas ini sebagai mata pencaharian mereka? Apakah ada upaya dari Kemendak juga untuk melihat para pedagang ini? Ya, tugas kami di Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Mbak Marcel, melakukan pengawasan ya terkait upaya-upaya bagaimana ke depan bagi pedagang. Tentunya itu menjadi tugas kita semua, termasuk dari pedagang itu sendiri mungkin harus mencari alternatif bentuk usaha lainnya. Demikian, Mbak Marcel. Salah satu alasan pakaian bekas ini dilarang karena untuk melindungi UMKM lokal juga ya Pak, industri tekstil dalam negeri. Nah, apakah pemerintah juga telah mengevaluasi kualitas sampai harga produk lokal, Pak? Jangan-jangan harganya mungkin yang terlalu mahal atau kualitasnya kalah saing dengan produk impor sehingga masyarakat juga jadi lebih tertarik untuk thrifting? Ya, yang jelas ada mindset di masyarakat kita bahwa menggunakan produk luar negeri itu suatu kebanggaan. Jadi kami berharap mindset itu dirubah, menggunakan produk dalam negeri itu harus menjadi kebanggaan. Karena kita tahu seperti yang Mbak Marcel sampaikan tadi, efek negatif dari menggunakan pakaian bekas bisa kena penyakit melalui jamur yang dibawa, merugikan keuangan negara, mengganggu lingkungan dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak Marcel. Ya, kalau penjualan pakaian impor bekas ini tidak hanya di pasar konvensional kan Pak saat ini, tapi juga bahkan sudah menjamur di media sosial, kemudian di e-commerce. Apa tindak lanjut dari Kementerian Perdagangan untuk juga mengusut sampai pada para pedagang yang adanya ini adalah mungkin tidak terlihat pasarnya, tapi mereka berusaha dari rumah atau mereka menyimpan barang-barang pakaian bekas ini di rumah mereka sendiri? Ya, tentunya terkait hal ini kami sudah melakukan koordinasi ya dengan asosiasi pedagang, asosiasi pengusaha pedagang retail untuk
melarang para pedagang di pasar modern menjual pakaian impor bekas. Yang kedua juga kami sudah berkoordinasi dengan IDEA agar segera men-take down bagi penjualan pakaian bekas impor. Dan kemarin juga saya sudah kirim surat ke Kominfo agar website-website yang menjual pakaian bekas ini segera di-take down. Demikian Mbak Marcel. Ya, satu lagi Pak Moga, apakah seluruh jalur masuk dari barang-barang impor bekas ini sudah semuanya terdeteksi oleh pemerintah? Bagaimana koordinasi dengan pihak terkait misalnya dengan Bea Cukai untuk memastikan tidak ada lagi jalur-jalur tikus untuk impor pakaian bekas ini masuk ke Indonesia? Ya, bicara pakaian bekas ilegal tentunya masuknya secara ilegal ya. Mereka sangat canggih dan sangat rapi cara bekerjanya. Bahkan saat ini saya sedang di Pekanbaru. Pada saat kami melakukan pengamanan terhadap pakaian bekas ini sebanyak kurang lebih 730 bals, bukan hanya pakaian, sepatu dan juga tas. Itu supirnya itu kami tanya ini siapa, dari mana, ya mereka hanya masyarakat biasa yang tidak mengerti. Bahkan setelah dihubungin orang-orang yang bermain dalam rantai pasok ini menghilang seperti itu. Dan titik-titiknya sebetulnya kita sudah tahu ya, teman-teman dari berbagai kementerian lembaga sudah menjelaskan. Ada bahkan di wilayah Pekanbaru ini ada beberapa titik. Namun ya mereka mencari waktunya, terus mencari lokasi yang lebih aman. Terus terang kan wilayah kita sangat luas Mbak Marcel. Untuk itu kami mohon peran serta masyarakat juga supaya menginformasikan apabila diketahui, sehingga kami dengan aparat lainnya dapat segera mengamankan barang-barang tersebut untuk segera dimusnahkan. Demikian Mbak Marcel. Baik, terima kasih PLT Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang telah bergabung bersama kami di Metro Siang.